Bismillah, masya Allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillah, masya Allah, la yasrifu su'a illallah. Bismillah, masya Allah, ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillah, masya Allah, la ya'ti bil hasanati illallah. Bismillah, masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Para jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Semoga kita jadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba yang senantiasa bertakwa kepadanya. Salawat beriring salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para sahabat, dan kepada para tabi'in, tabi'in, dan kepada para ulama, baik ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, dan ulama mu'tabar. Senantiasa Allah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada mereka itu semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak sekalian, para jamaah, kita akan melanjutkan daripada pengajian kita subuh ini. Semoga Allah berikan kepada kita hidayah, semoga Allah berikan kepada kita kepemahaman dalam mendalami ilmu agama ini. Kita akan mengkaji pengajian kita yaitu di dalam kitab Jauhar Mahub, ada di dalam kitabnya Sirus Salikin pada pinggir halaman 226 ya, ya 27 bagian ya, dalam kurung atas ya, halaman 227, 6 baris dari atas, 7 baris. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan pada khabar, makna khabar di sini ada satu ayat hadis lain. Dan pada khabar bahwasannya ahli syurga mencita mereka itu, menginginkan mereka itu, maksudnya bahwasannya tiada makan dan tiada minum melainkan mendengar akan bacaannya Tuhan Jalla Jalaluhu, tetapi berkehendak mereka itu akan berlezat-lezat dengan demikian itu karena eloknya dan manisnya. Satu riwayat daripada dalam hadis, penduduk surga itu mereka tidak makan dan tidak minum, melainkan mereka itu
lezat-lezat, makna berlezat sini artinya merasa keasyikannya dengan mendengarkan daripada bacaan-bacaan Tuhan Jalla Jalaluhu. Jadi saking terlena gitu, sehingga mereka itu tidak ada merasakan makan dan minum itu. Siapa mereka? Itulah penduduk surga. Kalau sudah mereka berkata-kata, bercakap-cakap dengan Tuhan mereka, maka penduduk surga itu tidak ada merasakan yang lain selain hanya mendengarkan bacaan Tuhannya. Maka apabila siuman mereka itu sadar, ketika sadar dia begitu kan, sadar mereka itu saat terjadi itu, maka apabila siuman mereka itu daripada gemetar firman Tuhan bagi mereka itu, sadar siuman dia, ternyata dia ini dalam keadaan bahwasanya terlena dengan bacaan itu tadi. Apa katanya? Hai segala hambaku, adakah tinggal bagi kamu suatu? Hai segala hambaku, adakah tinggal bagi kamu suatu? Maka sembah mereka itu, bahkan ada, tinggal lagi bagi kami menilik wajah engkau yang mulia. Maka firman Tuhan Jalla Jalaluhu, ai karub, angkat olehmu, ini nama malaikat ini, akan hijab antara aku dan antara hambaku. Angkat olehmu akan hijab antara aku dan antara hambaku. Maka mengangkat malaikat karub akan hijab, maka mengangkat malaikat karub akan hijab, maka bertiup atas mereka itu angin daripada surga. Maka bercahayalah kain mereka itu dan cemerlang cahaya muka mereka itu, dan jernih hati mereka itu, dan bahagia badan mereka itu, dan bermain-main kuda mereka itu, dan bersuara segala burung. Disebutkan ketika mereka itu sadar, penduduk surga itu di saat mendengarkan firman Tuhan Jalla Jalaluhu, sehingga mereka itu lupa akan makan, lupa akan minum. Saat sadar, tersentak, hilang daripada gemetar tadi itu, maka ditanya Tuhan, wahai hambaku, sekarang ada tidak yang tinggal, yang hajatmu tinggal lagi, ada tidak? Maka kata mereka, sembah itu dalam kitab Melayu sembah. Kata mereka, bahkan ada ya Allah. Apa itu? Tinggal kami melihat zatmu, wajahmu. Tinggal kami melihat wajahmu. Baik. Allah perintahkan malaikat karub. Malaikat karub. Maka kata Allah, hai malaikat, angkat hijab antaraku dan antara hambaku. Angkat. Maka saat itu malaikat karub mengangkat. Jadi yang terdinding ini dapatlah mereka itu melihat. Terdinding ini terangkat. Saat itu ketika diangkat hijab, maka bertiuplah angin atas daripada surga. Bercahayalah pakaian-pakaian mereka penduduk surga, dan jernih hati mereka. Orang yang masuk surga itu jelas orangnya jernih, hatinya tidak ada rasa sombong.
Karena di dalam surga itu tidak diterima. La yadkhulul jannata mithqalatan fi qalbihi dzarrah. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya itu ada sebiji zarah kesombongan, tidak jernih hati mereka. Sehingga mereka itu bahagia yang sangat bahagia. Mereka bahagia. Tubuh mereka senang, tidak ada rasa gemetar, tidak ada rasa ini. Sehingga mereka itu bermain-main kuda, mereka itu bermain-main kuda itu maksudnya lompat-lompat, artinya gembira-gembirang. Nah, kita bayangilah kalau misalnya anak-anak itu kalau mendapatkan sesuatu mainannya itu, wah itu lompat-lompat, bermain-main kuda. Dan mereka itu bersuara segala burung-burung yang ada itu. Itu baru saat permintaan mereka, kami ingin melihat wajahmu ya Allah. Karena nanti kalau tidak melihat wajah Allah itu dikasih nikmat yang paling besar tuh. Di dalam surat Qiyamah, Al-Qiyamah, wujuhu yawma idzin nadirah. Pada hari itu wajah mereka cerah. Wujuhu yawma idzin nadirah. Cerah gemilang. Nanti akan dipertemukan. Maka disitulah kita yang nikmat yang paling besar yang dapat dirasakan oleh penduduk syurga itu dapat melihat daripada wajah Allah, zat Allah. Ini permintaan mereka. Dan datang pada khabar, ada lagi riwayat yang lain, khabar yang lain, bahwasannya ahli dunia itu, bahwasannya ahli dunia jikalau melihat mereka itu akan barang di dalam surga, niscaya mati mereka itu karena rindu kepadanya. Satu riwayat lagi mengatakan kabar bahwasannya ahli dunia, nah ini penduduk dunia maksudnya nih, jikalau melihat mereka itu akan barang yang di dalam surga, akan barang yang dalam niscaya mati, karena mati mereka itu karena rindu kepadanya. Tadi surga, penduduk surga mendengar bacaan mereka lupa daratan. Apa saja yang di dalam surga hilang ingatannya, sehingga dipanggil, ditegur oleh Tuhan, baru siuman. Ada apa nih? Penduduk surga, penduduk dunia bila mendengar itu mereka akan mati kerinduan mendengar daripada suara itu. Kalau yang dalam penduduk surga pingsan. Yang di dunia bila mendengarkan suara itu mereka akan terlena, mereka akan rindu, semua lupa. Anak, istri, suami, apa saja yang kita cintai di dunia ini akan lupa bila mendengarkan bacaan-bacaan yang dibacakan oleh Tuhan di dalam surga. Berarti ini sangat dirindukan kali ini oleh penduduk surga. Maka penduduk dunia akan mati merasakan kerinduan karena daripada suara yang disampaikan tadi itu, atau angin yang bertiup akan bertiup di dalam surga. Diangkat hijab itu diangkat, maka tercengang, hilang gemetar, bercahaya semua. Bagi penduduk dunia bila diangkat hijab, mati mereka itu karena kerinduan ingin berjumpa dengan Allah. Kemudian firman Tuhan Jalla Jalaluhu, apa kata Tuhan? Hai karub, maknanya manggil malaikat tadi, angkat olehmu akan hijabul a'zam, hijab yang setinggi-tingginya, hijab yang sebesar-besarnya, a'zam. Hai karub, angkat olehmu akan hijabul a'zam, antara aku dan antara hambaku. Angkat. Maka mengangkat ia, malaikat tadi itu, karub, akan dia daripada wajahnya yang mulia.
Maka firman-Nya, siapa aku? Ya, siapa aku? Saat diangkat itu, siapa aku? Maka sembah mereka itu, engkau Allah. Engkau Allah. Nikmat bisa bertemu dengan Allah. Makanya banyak ada orang meninggal itu kembali ke rahmat Allah. Maka sembah mereka itu, siapa aku? Maka sembah mereka itu, engkau Allah. Maka firman-Nya, aku salam, yakni yang bernama salam, dan kamu muslimun, kamu orang muslim. Aku mukmin dan kamu mukminun. Aku mahjub dan kamu mahjubun. Dan inilah kalamku, maka dengar oleh kamu akan dia. Inilah nurku, maka tilik oleh kamu akan dia. Dan inilah wajahku, maka tilik oleh kamu akan dia wajahku. Maka menilik mereka itu kepada wajah hak Ta'ala dengan tiada wasitah, dengan tidak ada perantara. Langsung mereka itu bisa dapat melihat wajah Allah. Mana wajah Allah ini bukan berbentuk wajah yang kita bayangkan, bukan. Zat. Ya. Wajah itu disebut dengan zat. Mereka melihat Allah tanpa ada perantaraan, wasitah. Dan tiada hijab, tidak ada dinding antara pemisah antara hamba dengan Allah, tidak ada. Dan tiada berkaifiat, artinya tidak ada bercara. Cara duduk, cara berdiri, cara berjalan, tidak ada. Maha suci Allah daripada bercara. Berbicara tidak ada. Duduk hitam, merah, putih tidak ada. Ya. Dan tiada berkaifiat, tidak ada bercara. Maka apabila jatuh nur al-haq Allah Ta'ala, jatuh nur itu atas muka mereka, atas wajah mereka itu jatuh, telah meneranglah muka mereka itu. Telah meneranglah muka mereka itu. Nur Allah jatuh ke wajah mereka. Pantulan itu tadi. Karena mereka tidak ada yang hijabnya. Begitu melihat, nur itu langsung memancar ke wajah mereka. Hamba itu tadi. Karena keinginan mereka itu, nikmat diberikan oleh Allah dalam surga. Tinggal satu lagi. Apa dia? Ingin bertemu denganmu. Ingin bertemu denganmu ya Allah. Saat itu diberikan zat Allah, cahaya itu mantul. Kan kata Allah, akulah mukmin, engkau mukminun. Akulah muslimun, engkaulah muslimun. Akulah nur, maka engkau akan dapat nur juga. Maka di situ begitu terang wajah mereka saat pantulan daripada nur itu, maka berkata, subhana man laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul 'alim wa huwa as-sami'ul basir. Subhana man laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Saat baca itu, saat wajah, saat bertemu, saat cahaya, maka berkata itu bahwasannya subhana, maha suci, man laisa, orang yang, zat yang tidak ada serupa daripada sesuatu, wa huwa, dan bermula dia Allah, sami'ul basir, zat yang maha mendengar, zat yang maha melihat. Ini menyatakan bahwasannya ayat Quran ini menyatakan Allah tidak boleh diserupakan dengan sesuatu. Laisa kamitslihi syai'un. Tak boleh. Makanya waktu membayangkan, bilangkan tadi wajah, bukan wajah yang berparas berbentuk ini, berkaifiat ini, bentuk hitam, ada alis matanya, ada hidungnya, ada mulutnya, ada giginya, ada lidahnya, bukan. Laisa kamitslihi syai'un. Tidaklah berbentuk. Tapi bisa bertemu, tapi tidak berbentuk. Jadi i'tikad Ahlussunnah wal Jamaah yaitu menyatakan bahwasannya
ketika mengartikan Al-Quran itu adalah dengan artinya zat. Zat artinya tidak berbentuk tangan, tidak berbentuk wajah, tidak berbentuk seperti makhluk, tidak. Maha suci Allah akan demikian.